Sistem Kendali Industri membuat program HMI atau Human Machine Interface. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian pembelajaran yang ingin dicapai sebagai berikut. Untuk menguji pengetahuan awal, sebelum kita mempelajari pemrograman HMI, maka tentukan terlebih dahulu mana yang termasuk komponen input dan mana yang termasuk komponen output pada PLC. Pengertian HMI. HMI, Human Machine Interface, adalah perangkat yang memungkinkan manusia atau operator berinteraksi dengan mesin-mesin yang menampilkan informasi, proses, serta memungkinkan operator mengontrol sistem melalui tampilan layar. Fungsi HMI: 1. Sebagai monitoring. 2. Sebagai kontrol. 3. Sebagai data visualization. 4. Sebagai alarm management. 5. Sebagai data logging dan historian. 6. Sebagai interface antar sistem. Kelebihan HMI: 1. Antarmuka intuitif dan mudah dipahami operator. 2. Mempermudah pemantauan data proses secara real-time. 3. Memungkinkan efisiensi, operasional, dan keamanan sistem. 4. Mengurangi kesalahan operator karena adanya alarm dan peringatan visual. Sedangkan, keterbatasan HMI: 1. Harga relatif mahal dan sistem skala besar. 2. Membutuhkan pemrograman dan konfigurasi awal yang kompleks. 3. Rentan terhadap gangguan komunikasi. Contoh penerapan HMI. Pada industri makanan dan minuman, memantau suhu oven, tekanan pengisian, dan kecepatan konveyor. Pada industri kimia, menampilkan level tangki, tekanan reaktor, dan kontrol pompa otomatis. Pada industri otomotif, mengendalikan sistem perakitan otomatis, robotik, dan konveyor line. Pada instalasi air, mengontrol level reservoir, pompa distribusi, dan alarm kebocoran. Langkah pertama dalam membuat program HMI yaitu kita harus memastikan bahwa rangkaian input-output pada PLC telah dirangkai dengan benar dan pengalamannya juga telah sesuai. Selanjutnya, kita menambahkan rangkaian power HMI yang dihubungkan pada terminal V+, yaitu 24 volt DC, pada terminal V-min 0 VDC, dan pada terminal ground yang kita ambilkan dari output power supply 24 volt DC. Alat yang dibutuhkan untuk merangkai rangkaian power HMI yaitu yang pertama obeng plus dan obeng min kecil, kemudian kabel isi 3 kali 0,75. Mari kita rangkai. Setelah kita memasang rangkaian power HMI, selanjutnya kita hubungkan antara HMI dengan PLC
melalui kabel Ethernet karena protokol komunikasi yang akan kita gunakan yaitu protokol UDP. Kita pasangkan. Selanjutnya kita coba hubungkan kabel power ke stop kontak 220 volt AC. Naikkan MCB power on. Pastikan indikator power PLC dan indikator power HMI telah menyala. Selanjutnya kita tinggal membuat program PLC dan juga program HMI. Langkah-langkah untuk membuat program PLC yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu software aplikasi CX Programmer. Kita buat program ladder diagram sesuai dengan yang ada pada lampiran job sheet berikut. Selanjutnya, untuk mengirim program ini ke PLC, kita perlu memastikan bahwa alamat IP yang ada pada PLC dan komputer itu satu jaringan, yaitu dengan cara kita klik setting, klik kanan open, kemudian pada tab yang terakhir built-in Ethernet kita tuliskan alamat IP-nya 192.168.250.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan node-nya kita gunakan alamat terakhir IP-nya yaitu 2. Kemudian kita close. Lalu pada IP komputer juga kita setting agar dalam jaringan yang sama. Kita menuju ke tab Ethernet, change adapter option, kemudian klik kanan properties pada Ethernet, kemudian pada TCP IPv4 kita double klik, kita setting alamatnya 192.168.250 misalkan 100 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kita close. Lanjut, kita klik PLC, kemudian work on LAN, apakah sudah bisa terhubung. Program telah dikirim ke PLC. Selanjutnya kita membuat program HMI dengan cara buka terlebih dahulu software aplikasi NB Designer karena hardware HMI yang kita gunakan yaitu merek Omron dengan tipe NB7W TW01B. Setelah aplikasi NB Designer terbuka, langkah selanjutnya yaitu kita klik file, new, kemudian kita beri nama projectnya misalkan HMI Conveyor tanpa spasi. Kemudian kita klik OK, akan tersimpan pada C program file Omron NB Designer dan selanjutnya. Apabila kita ingin merubah tempat penyimpanan, kita klik tombol panah berikut,
Kemudian kita pilih folder penyimpanan yang kita inginkan. Kemudian kita pilih terlebih dahulu HMI atau Programmable Terminal yang digunakan, yaitu NB7W TW01B, dengan cara klik tahan, kemudian tarik menuju ke lembar kerja, klik OK. Selanjutnya PLC yang kita gunakan yaitu CP2E yang Ethernet series. Kita ambil, letakkan di lembar kerja dengan konektornya yaitu kabel Ethernet. Kemudian kita tambahkan device yang pertama, HMI, dengan alamat IP 192.168.250.0, portnya 9600 dengan protokol Ethernet UDP. CP Series Ethernet UDP. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambahkan device PLC-nya. Kita pilih PLC. Kemudian alamatnya 192.168.250.2 dengan port numbernya 9600 dan node ID-nya 2 sesuai dengan yang kita setting pada software CX Programmer. Klik OK. Kemudian klik OK. Nanti antara HMI dan PLC sudah terhubung melalui kabel Ethernet. Selanjutnya kita ke Project Workspace, kita pilih HMI 0. Pada fab 0 kita buat desain tampilan sesuai yang ada pada lampiran job sheet berikut. Untuk mengganti latar belakang yang berwarna hitam ini menjadi warna seperti krem, untuk menambahkan logo SMK Bisa SMK Hebat, kita perlu add grafik. Selanjutnya untuk memberikan teks, kita pilih di sini ada teks. Kemudian untuk tombol-tombol kita pilih parts, pada komponen bit button kita tarik, letakkan di lembar kerja. Kemudian areanya yaitu CIO bit. Kemudian alamatnya untuk tombol emergency itu di 0.00. Kemudian pada tab bit button tipenya emergency stop yaitu alternate, karena ketika kita tekan dia tidak kembali, tapi kita perlu melakukan release emergency. Jadi kita pilih alternate. Kemudian pada grafiknya kita pilih bitmap, import grafik. Pada folder button kita pilih tombol yang sesuai, misalkan warna merah, kita import. Kemudian nanti akan ada warna kuning untuk tombol resetnya, kita import. Kemudian untuk tombol yang kotak kita bisa pilih lamp switch, tombol hijau, kemudian tombol kotak yang merah kita import.
tombol emergency, kita pilih, letakkan di sini. Kemudian kita bisa copy, paste, kemudian mengganti grafiknya saja. Bisa kita copy. Kemudian kita tambahkan teks lagi, tulis emergency dengan warna hitam, klik OK, kemudian letakkan di sini sebagai tulisan emergency. Tidak terlalu besar, kita kurangi ukurannya, misalkan 14. Kemudian kita juga bisa melakukan copy secara berulang. Kita pilih repeat ke arah Y sebanyak 4, kemudian ke arah X sebanyak 1, kemudian X-nya 0 intervalnya, kemudian Y-nya misalkan kita pilih 60. Terlalu jauh, kemudian kita bisa geser ke atas secara manual. Kemudian untuk ilustrasi conveyor, kita masuk ke function part, kita pilih vektor. Kemudian import grafik, vektor, kita cari conveyor yang sesuai, misalkan conveyor yang nomor 19 ini. Kita import, exit, kemudian lebarnya misalkan 500, tingginya misalkan 200, misal saja, coba kita lihat hasilnya. Di sini, kemudian kita ambil bitmap lagi untuk gambar motor, kita import gambar motor listrik. Oke. Kemudian kita letakkan di samping conveyor sini sesuai dengan gambar. Kemudian untuk ilustrasi tangki, kita bisa menggunakan komponen bit lamp agar tangki ditampilkan sesuai dengan sinyal yang ada pada sensor awal dan sensor akhir. Jadi jika sensor awal mendeteksi, maka tangki hanya akan tampil pada sensor awal, tapi jika sensor akhir yang mendeteksi, maka yang akan tampil adalah sensor akhir. Jadi ketika sensor awal mendeteksi, maka tangki ini akan tampil. Kemudian jika sedang berhenti di tengah, maka tangki yang di tengah yang hanya tampil. Kemudian jika sensor akhir yang mendeteksi, maka tangki yang ketiga ini yang terakhir yang akan tampil.
Namun yang perlu diingat, gambar ini adalah statusnya 0. Ketika statusnya 1, maka semuanya akan hilang tangkinya. Sehingga kita perlu mengedit pada project file bagian tangki. Kita tambahkan statusnya di status 1, kita copy gambarnya agar status 1 dan status 0-nya itu tampilannya sama. Kita kembali lagi ke frame 0. Kemudian indikator sensor kita bisa menggunakan bit lamp. Kemudian untuk status kita bisa mengambil bit lamp juga. Status emergency itu di alamat 100.02 di lampu merah dengan grafiknya warna merah. Kemudian labelnya emergency. Kita copy agar label saat status 0 dan status 1 itu sama. Kemudian dia akan tampil ketika alamat 100.02-nya aktif atau on. Letakkan di sini. Emergency. Kemudian kita copy. Kemudian ready dan emergency kita buat sama tingginya. Kemudian motor stop dan brake juga kita buat ketinggiannya sama. Kita atur agar tidak numpuk. Oke. Jadi nanti yang akan aktif misalkan kondisinya ready, maka ready yang akan tampil di layar HMI. Namun jika statusnya emergency, maka ready-nya tidak aktif, tapi emergency yang akan aktif. Kemudian ada indikator panah pada konveyor, menandakan bahwa konveyor ini berjalan. Kita bisa menggunakan bit lamp. Setelah tampilannya sesuai dengan yang ada pada job sheet, kita tinggal mengirim program HMI-nya menuju ke hardware HMI. Namun, kita perlu memastikan settingannya terlebih dahulu pada Tools, System Manager, kemudian communication settingnya kita atur menjadi Ethernet. Kemudian pada transmitting
transmission settingnya, yang awalnya tadi USB kita pilih Ethernet. Kemudian kita compile terlebih dahulu apakah ada yang salah atau tidak. Oke, selanjutnya kita kirim, yaitu dengan cara klik tools, kemudian klik download, kemudian portnya masih belum sesuai ya, berarti kita ganti terlebih dahulu di transmission setting. Portnya 9600. Kita ulangin lagi, download. Proses selesai, downloadnya sukses. Oke, kita coba mengoperasikan HMI. Misalkan sensor 1 mendeteksi ada benda, maka pada layar HMI akan tampil indikator tangki berada di area deteksi sensor 1. Kemudian dengan menekan tombol start, maka motor akan berputar sehingga tangki akan terbawa oleh konveyor sampai pada sensor 2. Dideteksi ada tangki dan motor konveyor berhenti, statusnya motor stop. Kemudian apabila ada tangki pada sensor 1 dan motor konveyor bisa berjalan, kemudian telah terjadi emergensi, kondisi darurat, maka operator dapat menekan tombol emergensi dan status motornya berhenti atau stop, kemudian status dari konveyor emergensi. Kemudian emergensi dirilis dan dilakukan reset. Status konveyor kembali ready dan siap menjalankan operasi berikutnya.